Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Tirta Nursari, yang saya hormati Ibu Indah, kemudian ada sebagai penyelenggara, kemudian ada Kak Ria, dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur malah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti seminar menulis puisi dengan indah dan mudah di malam minggu di KSBM Ubiser sama Ibu Tirta, yaitu seorang penulis kumpulan sajak Aku Perempuan pada hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 yang insya Allah akan kita laksanakan pukul 20 sampai 21.30. Kita akan mengikuti kupas tuntas cara mudah membuat puisi. Ibu yang saya hormati, untuk kedua kalinya sholat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kebanggaan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya setiap saat dan kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya di sini akan memandu untuk kegiatan malam hari ini. Nama saya Nur Alfia, biasa dipanggil Bu Alfi. Di situ tertulis N Alfiah. Dan nanti akan hostnya yaitu Kak Ria atau operator serta Bu Indah di sini sebagai penyelenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita akan lakukan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita menundukkan kepala sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Oke. ya, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Tirta selaku pemateri pada malam hari ini, yaitu nama Ibu Tirta Nursari atau bisa dipanggil Ita atau Ibu Tirta. Tempat tanggal lahirnya yaitu Brebes tanggal 7 Maret tahun 1973 yang beralamat di Bergas Lor RT 5 RW 4 Bergas Kabupaten Semarang. Oh, ternyata Kabupaten Semarang ya Bu ya. Pekerjaan founder warung, pasionaon, penulis, editor, announcer, organisasinya yaitu Ketua FTBM Kap Semarang. Prestasinya yaitu Kick Andi Hop, Tupperware Siken, penerima anugerah tokoh peduli pendidikan, kategori individu, Kemendikbud tahun 2012, juara 1 LKT pengelola lembaga apresiasi PAUD Dikmas tahun 2021 tingkat nasional, penerima anugerah TBM kreatif rekreatif tingkat nasional tahun 2021 dan lain-lain. Rekam jejak kepenulisan yaitu Bu Tirta menulis freelance untuk berbagai media cetak sejak 1991. Buku tunggal Jiwa-Jiwa yang Retak, Aku Perempuan, buku duet
Jejak Kuliner Semarangan bersama Bambang ISS Wirya tahun 2001, buku antologi. Ya, ini judulnya lupa ini, lali gitu tulisannya nggih, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bu Tirta sudah hadir. Ini saya lihat sudah ada. Saya persilakan kepada Ibu Tirta. Sambutan dulu, Sebelumnya, sambutan oh dulu sambutan aja. dulu ya, maaf. Oke. Ya, sebelumnya akan, oh ya maaf saya tidak membaca ini. Maaf Bu. Pindah ya, ada di WA karena tadi saya tidak melihat WA-nya. Saya persilakan kepada Ketua KSBM yang terhormat Ibu Endah Fatwa Suci yang kita kenal dengan nama pena Ibu Endah Zen. Saya silakan untuk Terima kasih Monggo. banyak Bu Alfi. Terima kasih atas kesempatan waktu untuk membersamai kami juga malam ini, Bu Alfi, dadakan ini karena kebetulan admin sedang ada acara, jadi saya tembak langsung Bu Alfi dan alhamdulillah karena Bu Alfi memang sudah pakar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam inspirasi. Ini saya sambil mengisi materi ini saya masih merasakan getaran-getaran yang di bumi ini tuh. Jadi barusan muncul, nanti hilang, nanti muncul lagi. Begitu. Masih. Ini masih terasa. Ini hilang lagi. Dan semoga sudah segera selesai dan tidak memberikan efek yang tidak diinginkan. Mohon doanya dari semuanya. Amin. Mungkin saya perkenalkan dulu, ini sahabat-sahabat dari KSP mungkin, atau dari sahabat komunitas lain yang bergabung dengan kami malam hari ini. Sungguh berbahagia rasanya bisa bertemu dalam acara ngedet gitu ya. Ngedet memang sengaja kami bikin acara dengan kemasan yang santai, kita sambil ngobrol. Tapi sayangnya karena kita online, kita nggak bisa sambil ngopi ya Bu, ngopi sendiri masing-masing di rumah ya. Jadi kita temanya ngedet, kita malam mingguan bersama gitu. Untuk kesempatan malam hari ini, karena kemarin alhamdulillah kita sudah mengumpulkan beberapa teman untuk bisa bergabung dalam antologi puisi, insya Allah sekitar ada 60 peserta. Kemudian saya ajak teman-teman, ayo kita bikin puisi. Ternyata ada masukan dari beberapa, seperti kita butuh materi nih untuk mengisi motivasi begitu, memotivasi dan menambah keilmuan begitu. Dan akhirnya dari masukan teman-teman, kami pun bersegera mencari, oke, kita cari materi yang kita nanti belajar bersama, termasuk saya secara pribadi Bu, saya juga masih belajar dan kesempatan malam ini ada kesempatan luar biasa. Semoga bisa kita manfaatkan secara maksimal dan semuanya lancar sampai nanti acara selesai. Dan teman-teman, saya beri masukan spesial, teman-teman siapkan pertanyaan sebanyak mungkin selama waktu itu cukup ya. Karena apa? Karena pemateri kita malam ini itu insya Allah pemateri yang sangat welcome dengan pertanyaan-pertanyaan, sangat asik diajak ngobrol begitu ya, sangat menyenangkan. Jadi insya Allah semua yang akan ditanyakan akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Yang pertama, yang kedua, sekali lagi saya tadi mau kenalkan Bu Alfi. Bu Alfi itu alhamdulillah beliau adalah seorang penulis. Buku solonya berapa Bu Alfi? Bu Alfi sudah punya buku solo juga, beliau penulis, beliau rutin menulis, ikut challenge 30 hari menulis juga di komunitas lain dan di komunitas kanal Semua Bisa Menulis. Dan salam hangat sekali lagi dari saya, salam kenal, salam hangat, salam semangat untuk sahabat semua yang ada di sini. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa saling berkunjung, saling bertemu di suatu kesempatan nanti insya Allah. Kemudian untuk teman-teman
pada kesempatan malam hari ini semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebaikan begitu. Kemudian untuk kegiatan beberapa dari kanal semua bisa menulis, itu nanti akan kami informasikan ada grup yang kita sengaja buatkan satu grup yang nanti ketika ada event, ada seminar misalkan, itu grupnya nanti judulnya akan kami kami sesuaikan dengan event yang ada, yang sudah diikuti mungkin. Yang malam ini adalah ngedet. Assalamualaikum, Bunda Tita. Udah siap nih pembicara nih kayaknya. Senang sekali, alhamdulillah. Ini nanti kita simak dan kita habisi ilmunya, bisa kita dapatkan transfernya dan jadi manfaat insya Allah. Itu tadi terkait dengan grup kanal semua bisa menulis. Satu, semoga bisa menjadi manfaat. Kedua, kita senantiasa meniatkan tujuan kebaikan untuk setiap tulisan kita insya Allah. Dan untuk saya sendiri, saya di sini hanya memposisikan diri hanya untuk memotivasi teman-teman dan memotivasi diri saya. Karena saya belum benar-benar bagus secara, saya yakin teman-teman di sini, sahabat-sahabat saya di sini lebih hebat dari saya dari sisi penulisan begitu. Jadi kalau ada yang membandingkan karyanya Mbak Indah, karya saya dan lainnya itu lebih bagus begitu. Saya yakin semuanya bagus, semuanya lebih bagus. Bahkan lebih dari saya, dan di sini kita forumnya adalah forum belajar bersama gitu. Jadi semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian untuk sertifikat nanti kami share link presensi di chat, nanti teman-teman bisa ngisi nama di situ, nanti sertifikat akan kami buatkan melalui link presensi tersebut. Dari saya untuk sambutan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Alfi sebagai MC malam ini, kemudian Kak Ria istiqomah dalam semangatnya operator kita luar biasa, Kak Ria, sehat Kak Ria insya Allah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian Bunda Tirta ini ibu saya ini, jadi saya proses dulu nikah itu sama beliau itu dari awal udah kenal saya banget ya. Jangan dibuka ya, nggak baik-baik ya Bunda ya. Udah kenal banget sama saya. Kurang-kurangnya saya beliau tahu begitu ya. Tapi jangan dikorek-korek ya, nanti saya malu. Dan teman-teman yang ada di sini sahabat saya semua, senang sekali kita manfaatkan semaksimal mungkin pertemuan kita. Dari saya mungkin cukup sekian. Nanti selebihnya pemateri akan menyampaikan materi secara lebih lebih santai untuk kesempatan malam ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Alfi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah Fatwa Suci yang sudah menyampaikan sambutannya yang membuat kita semangat untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini, yaitu menulis puisi dengan indah dan mudah bersama Ibu Tirta Nursari yang luar biasa. Saya sudah membaca beberapa karyanya yang diposting di Facebook ya. Sungguh luar biasa dengan kata-katanya yang sangat indah dan membuat saya itu menjadi mengagumi. Tadinya saya tidak mengenal Ibu Tirta ya, kemudian saya melihat sering membaca tulisan-tulisannya, jadinya mengenal Ibu Tirta dengan baik sekali sekarang. Monggo Ibu Tirta, silakan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Tirta untuk mengisi acara pada malam hari ini. Baik, udah nih buat saya. Iya, halo. Bu. Oke, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, assalamualaikum untuk kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mantu saya soalnya itu. Baik. Mau diceritakan nggak proses mantunya Mbak Indah? Oh enggak ya, ini bukan momen kita untuk bicara itu. Baik.
Baik kawan-kawan semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam hari ini saya cukup remang-remang ya nampaknya ya, tidak cerah ceria begitu ya pencahayaannya. Pencahayaannya tidak cukup terang benderang. Memang sengaja sih ini di luar begitu, karena di dalam saya tidak tahu kenapa ini sinyalnya kok. Kemudian saya mencoba untuk pindah tempat, tapi ya begitulah akhirnya di sini. Semoga kalau ada background, suara-suara di belakang itu karena di samping itu adalah jalan ya yang cukup ramai begitu. Baik, saya ketemu dengan diundang Mbak Indah, Indah, kemudian juga ada Bu cara menulis puisi dengan indah gitu ya, menulis puisi dengan indah dan mudah gitu. Semoga saya bisa menemani kawan-kawan semuanya. Kita malamingan malam hari ini bermalam panjang, bermalam jadi Mbak Indah beneran mengajak banyak teman untuk semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Semoga hari ini bisa kita saling sharing untuk sesuatu ya membuat kita mendapatkan satu motivasi suatu. Semoga ada ilmu baru yang depan. Tadi ada Bu Alfi, ada Bu Indah. Pokoknya semoga acara pada malam hari ini bersama karena semua bisa menulis bisa berjalan dengan lancar. Untuk di-connect dengan internet dengan Zoom-nya sehingga saya menggunakan HP, tetapi semoga ini pun tidak mendampingi teman-teman semuanya. Mungkin di antara peserta ini adalah banyak ya yang guru bahasa Indonesia, kemudian juga dari sastra Indonesia, ataupun mungkin sastra Inggris, ataupun dari berbagai bidang, di bidang linguistik, di bidang bahasa. Dulu sebelumnya bahwa saya bukan seorang akademisi, jadi mungkin bidang keilmuan Bapak Ibu semuanya, panjenengan semuanya jauh lebih banyak dibandingkan saya begitu. Jadi kalau saya bilang saya adalah orang jalanan yang saya terjebak di dunia kepenulisan karena mencintai dunia ini, dan saya percaya bahwa dari dunia literasi, dari dunia tulis-menulis ini akan membuka pintu banyak hal. Dan pada akhirnya keyakinan saya itu termasuk juga dengan kawan-kawan semuanya yang malam hari ini bersama kita, karena semua bisa menulis untuk belajar menulis bersama. Halo, apakah ini Masih bisa ini didengar, sinyal Bu. saya bagus nggak ya? Bisa diterima dengan Bisa didengar, Bu. baik? Ya, Iya, jadi baik, baiklah. Jadi katakanlah saya ini adalah penulis jalanan ya Bu Alfi. Saya bukan keilmuan dengan teoritis begitu, tetapi justru ketika saya diajak untuk berbagi di sini, saya ingin menggelitik kawan-kawan semuanya yang mungkin saat ini masih merasa ragu. Aduh, aku ki jane ra iso nulis gitu kan. Masih ragu untuk memulai menulis gitu. Hey, kita semua bisa menulis. Siapapun kita, karena menulis itu tidak harus dia sarjana bahasa Indonesia, tidak harus sarjana sastra, tidak harus dia memiliki latar belakang keilmuan yang tinggi, apalagi untuk menulis sebuah puisi, ya. Karena puisi itu memiliki kebebasan tersendiri dalam gitu ya. Baik, semuanya. Saya akan bicara dulu bagaimana saya memulai. Nanti kita berdiskusi saja. Materi saya hanya sedikit saja. Saya hanya mengkritik kawan-kawan. Mari kita berdiskusi bareng. Mari kita mencoba memantik inspirasi kita. Saya tulis tahun 91. Saya tidak tahu ada yang saat itu belum lahir, masih dalam proses atau apa itu. 91, itu adalah bukan 91, saya menulis tahun berapa ya, kelas 3 SD pertama kali menulis, di mana saya belum alhamdulillah. Terus kemudian tahun 89 itu adalah pertama kali saya menulis dan mendapat hadiah beasiswa pertama untuk lomba karya tulis masa SMA. Begitu. Pada saat itu juga tahun 89 itu saya mendapatkan juara 1 untuk lomba membaca puisi gabungan untuk Karesidenan Semarang.
Jadi kelas 1 SMA itu 3 prestasi itu, dan itu membuat saya berkenalan dengan dunia tulis menulis. Kenapa? Karena kemudian banyak wartawan kemudian yang datang, kemudian mulai melakukan wawancara, melakukan beberapa proses begitu, sehingga saya asik nih. Dan kawan-kawan di dunia media itu banyak di antara mereka itu bukan sarjana loh, dan mereka itu betul-betul memulai dari jalanan. Dan saat itu juga saya mulai terpantik bahwa saya bisa menulis walaupun saya masih sekolah SMA. Dan karena itu pula ketika saya masih SMA, maka saya bisa menghasilkan rupiah untuk membantu anak sekolah saat di mana kondisi keuangan keluarga kami tidak terlalu hebat, tidak terlalu bagus. Saya mulai menulis dari kelas 1 SMA, tapi itu pada prestasi. Kemudian saya menulis secara profesional, menjadi freelancer di beberapa media itu tahun 90 kelas 3 SMA. Dan kelas 3 SMA, saya paham pasti bulan Desember tahun 99, saya mengirim tulisan itu Desember 90, dan Januari tahun 91 tulisan saya pertama kali termuat di Dharma saat itu. Karya tulis pertama saya di tugas sekolah. Judulnya adalah Cerebral Palsy, itu tentang dunia cerebral palsy, disabilitas ya, tentang disabilitas. Dan saya melakukan saya datang langsung ke YPAT, pengamatan langsung, dan itu adalah tulisan saya perdana di tahun 91, Januari 91 di media cetak. Dan itu ketika saya masih SMA, kelas 2 SMA saya menulis, dan 3 SMA itu termuat di media cetak begitu ya. Kelas menulis. Kita sebetulnya bisa menulis gitu. Baik, kemudian ketika kita bicara menulis puisi ya kawan ya, menulis puisi. Nah, saya rasa semua orang itu pernah menulis puisi. Ada yang belum pernah menulis puisi? Saya tidak yakin. Setidaknya ketika Anda mengalami jatuh cinta, hati Anda berbunga-bunga, maka walaupun sepotong kata indah, sepotong kalimat indah pasti pernah tertulis di buku. Kapan ya saya menuliskan puisi cinta? Saya lupa. Karena saya SMA nggak pernah jatuh cinta, atau saya nggak pernah ditembak, laku waktu saya gitu. Tapi sebagian besar teman-teman mempunyai cinta itu ketika masih SMP. Oke, kurang jelas ya suaranya ya. Nah ini dia saya baiklah. Jadi itu saya mulai masuk SMA. Bentar, ada chat. Suaranya putus-putus, pindah posisi. Suaranya datang dan pergi kayak tertiup angin malam minggu. Aduh. Nah itu dia. Ya nampaknya dari tadi. Dari Mbak Indah kita teleponan juga suaranya kabur kanginan ya Mbak Indah ya. Halo? Halo Bunda, ya memang di Semoga tempat saya juga begitu. Suaranya Iya, dari nanti mungkin kalau Bunda PPT-nya nanti kalau dipasang mungkin lebih memperjelas walaupun suaranya agak putus mungkin. Kita kirimkan. Ini PPT saya masih belum saya masukkan di sini. Tapi tadi sudah kirim di tempat jenengan ya Mbak ya. Mungkin bisa dibantu share gitu nanti. Oh iya, sudah saya kirim ke Ria, minta tolong nanti nggak dipajang Bunda? Tadi masih bisa ya. Oke, siap. Ya. Baik.
Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya menunggu ini, headset ini masih di perjalanan ini. Baik, ya. Sambil kok gambar Bu Tirta tidak terlihat ya? Mungkin kamera off? Tidak, itu sih kameranya tidak off. Halo Bapak, kamera off? Baik, ya jadi begini. Gelap, Bu Ketika kita Tirta. menulis, ya gelap ya. Iya, nggak ada Ya nggak videonya. ada fotonya, Bu Tirta, nggak ada orangnya, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, mungkin ada masalah sinyal. Ya, tapi nggak gerak. Nah, ini dia. Agak sedikit kelihatan. Masih gelap. Terlihat. Seperti dalam kamar, mati lampu. Nggak apa-apa, beda-beda sepertinya. Penangkapannya sepertinya beda-beda. Ada yang tampak, ada yang enggak. Padahal Terlihat Yang tapi penting nggak suaranya jelas. gerak. rumah saya persis 100 meter bawah tower. Masa sinyalnya nggak ada? Nggak apa-apa kalau menurut saya. Ini sinyalnya tadi bermasalah dengan sinyal. Sinyalnya Bu Tirta yang bermasalah maksud saya. Kenapa? Menurut saya sinyal dari tempatnya Bu Tirta sepertinya yang bermasalah karena memang suasananya ini dekat dengan gempa ini tadi kan. Jadi mungkin teman-teman kamera off enggak masalah, yang penting materinya kita tetap dapat. Oh, semuanya materi bisa disampaikan dengan jelas. Betul. Saya sudah berusaha mencari tempat yang paling nyaman ya. Tapi ternyata juga ya. Lanjut materi aja, Bu Tirta. Baik. Langsung materi ya. Baik. Di tempatku bulannya hitam Tirta, tapi suaranya terdengar. Ini mana suara saya kalau begitu ya. Ini sengaja. Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih? Nipin aja. Karena sebetulnya visi itu tidak seperti ketika kita membuat sebuah poster. Kenapa sih? Dimana kita harus ada ketika. Apa deh? Oh, dia. Enggak kan untuk aku kena Zoom, aku tidak bisa pakai. Oke. Ketika kita menulis visi, itu tidak sama ketika kita menulis dengan sebuah karya non fiksi atau sebuah prosa begitu, sebuah cerita ya. Jadi, apa ya, merdeka begitu ya, sangat merdeka, bahkan di mana kita punya yang disebut dengan licensia poetica, rasa seorang penyair untuk menyimpang dari kenyataan atau dari bentuk atau aturan yang sesuai gitu. Dan ini mungkin mengenal Sutarti Kambari begitu ya, dia memiliki banyak puisi yang bahkan tidak paham dengan apa sebetulnya inti dari apa yang dituliskan oleh si Sutarti Kambari ini sendiri. Baik. Iya. Kenapa di India tidak jelas juga begitu. Mereka berkainan ya. Aduh. Oke, ya. Kamu bahasa Indonesia. Itu ada sastra yang terikat oleh irama, kemudian juga serta serta penyusun langit dan gaib. Ini betul-betul saya masih ini masalah sebentar. Oke. Saya malah terputus. Bentar, saya lihat lagi, Pak. Baik, ya. Aduh.
Mohon maaf sekali ini chatnya juga trouble. Makin nggak jelas ya. Yang Pak, semoga sebentar lagi tertolong. Baik, lalu nanti misalnya sambil jalan ada pertanyaan silahkan saja. Kita kembali lagi. Ini betul-betul sinyal ini nampaknya ya. Ya, nggak jelas-jelas. Aduh, putus nyambung kayak cinta di masa sinyalnya ya. Atau sebentar, apa yang harus ini? Baik, kawan, mungkin nanti saya akan bantu dengan ininya. Oke, sebentar. Saya mute dulu sebentar. Cek, suara saya masuk? Suaranya Bu Tirta? Masuk. Oh, Jelas suara Bu Indah. Masuk. Oke, berarti memang tempatnya Bu Tirta Sinyalnya yang Bu Tirta. bermasalah. Iya, betul. Mohon bersabar. Untuk materi saya share di WA Group. Mungkin teman-teman bisa sambil cek. Iya, Bunda? Silakan Sudah, dilanjutkan. saya sudah ya, oke. Ini nampaknya betul-betul tidak berhasil. Kalau menurut saya enggak masalah Bunda. Bunda sambil ngobrol nanti kita tangkap apa yang Bunda sampaikan sedikit. Meskipun memang cuaca memang mungkin kurang mendukung, enggak masalah, lanjutkan saja. Nanti sambil PPT ada di situ. Berarti saya janjikan Ya, mungkin Bunda nanti bisa menyapa di WA Group setelah acara model. Oh ya, lanjut saja Bunda. Jadi semuanya sudah cukup lupa kan? Ini saya sudah menggunakan headset. Halo? Halo, iya Bunda. Lain sudah. Baik, ya kan. Jadi kita bicara dengan tentang itu kan di mana apa namanya sebagai seorang penulis puisi memiliki kebebasan untuk menuliskan sebuah puisi dengan tidak terbantu oleh aturan seperti di puisi bahasa Indonesia atau menurut gitu. Bahkan ada yang namanya bahasa itu ya bahasa, kursi itu ya kursi sebagai tempat duduk. Halo. Ya. Kemudian kalau pengertian sendiri, yes, es tehnya. Ragam sastra, puisi itu terkait dengan irama, matra, serta penyusunan. Itu yang pertama dipahami tentang puisi itu sendiri. Ya, ini konsep puisi lama. Tapi kemudian dalam konsep puisi saya lebih mengacu pada Wikipedia Berita di tahun 2015. Nah, lebih membangkitkan kesan imajinatif dan terkoneksi pengalaman atau respon emosional begitu ya. Oke. Ya, dan Ensiklopedia ini yang diterbitkan tahun 2015, pengertian puisi itu sendiri lebih kepada sastra yang membangkitkan kesan imajinatif. Ya, saya lebih fokus pada kesadaran itu dan konsentrasi pada pengalaman respon emosional. Ya, jadi ada kesan respon emosional melalui bahasa yang diatur untuk mengenai, kemudian juga ada suara dan juga ya. Jadi puisi ini lebih pada mengungkapkan. Nah, itu
Sebabnya kenapa? Kemudian muncul ada yang namanya kredo bangsa, kemudian lisensia puitika itu. Nah, pada akhirnya puisi ini lebih pada terkonsentrasi pada kekuatan tata kalimat struktur figurnya, begitu. Baik. Nah, itu sedikit tentang pengertian puisi. Baik. Kemudian puisi itu sendiri sama tentang puisi baral ya. Yang menulis puisi yang menulis SD ketika dalam tentang ibu, kita akan menulis tentang ibu. Adalah perempuan yang mengandungku 9 bulan lamanya. Ibu, engkau adalah perempuan terhebat bagiku. Itu adalah puisi zaman dan itu biasa disebut dengan puisi. Gitu kawan-kawan ya. Dan ini bukan hanya anak SD, sampai sekarang pun banyak di antara kita yang masih membuat puisi dengan cara seperti itu. Tidak masih, karena puisi itu adalah ekspresi batin kita, dan ekspresi yang Anda ibu lebih nyaman menyampaikan dengan cara matang saja demikian. Begitu ya, kawan. Baik. Kemudian ada jenis puisi yang kedua, ini dalam terang gitu ya. Mudah tidaknya pesan tersampaikan. Ada yang namanya puisi sudah kita menggunakan manca. Kita sudah akan pengimajinasikan berbagai verifikasi kemudian juga penggunaan sebetulnya dan dalam puisi sendiri tidak telanjang seperti puisi, tetapi juga tidak terbelah puisi Mitra Cikal Bahri misalnya. Baik, itu dua. Kemudian puisi yang ketiga dan namanya puisi, dan ini adalah ungkapan perasaan dari si penyair itu sendiri. Di mana maknanya itu bisa menjadi sangat susah ditangkap. Dan itu saja puisi ini disebut dengan puisi seperti hanya kembali lagi puisi yang sangat yang sumari. Kemudian, nah ini dia, dalam puisi pusama kita balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satir, begitu. Balada itu berhubungan dengan puisi, berhubungan dengan himne. Kemudian puisinya dilakukan tes, saya demonstrasi dan sebagainya. Romansa pasti mana ketika jatuh cinta Anda menuliskan tentang puisi romansa. Elegi, oke. Kesedihan ya kawan. Baik, itu. Nah, kenalan tentang puisi. Ya, saja tentang puisi. Nah, sekarang bicara tentang yuk nulis puisi. Bagaimana sih? Lagi. Saya bukan akademisi, maka saya tidak akan bicara tentang teori. Tetapi bagaimana seperti dalam tema kita, bagaimana secara mudah dan indah. Ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk membuat sebuah puisi. Ya, yuk nulis puisi aja begitu kan. Adalah nulis puisi itu sebuah benang ruwet teori benang ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menulis sebuah puisi, rasanya kita tidak perlu terlalu banyak kita harus mengetahui teori puisi. Karena kita memang itu yang menulis saja, bukan tentang teori itu. Isi puisi itu apa sih? Sampai kita harus rimanya seperti apa, bla bla dan sebagainya. Kita nggak akan menulis puisi kalau demikian. Maka untuk Anda, saya yakin sebenarnya sudah menulis puisi dan bahkan sudah berkecimpung di dunia sastra, di dunia tulis di antara peserta ini. Ya. Tapi belum bisa itu kan. Itu tadi Mas. Moyo nonton niku dari sore mriku jare pusatnya. Iya, benar Bapak.
Jadi kalau memang benar-benar definisi persis. Ya, nah betul. Ambil dari ini. Jadi kita tidak perlu memikirkan itu karena kita seperti anak-anak belajar menulis, kita belajar menggambar, menulis. Ketika anak Mbak Indah punya Habib gambar berdua. Nah, ini saya ambil di mana menurut saya ini adalah teori yang paling mudah, teori yang paling untuk saya berikan pada kawan-kawan. Dan ini juga yang saya lakukan ketika dulu saya mulai belajar menulis. Yang dibutuhkan pertama adalah keberanian untuk menulis. Ada pengalaman tidak terlalu banyak kemana-mana. Ya, jadi kalau misalnya kita baru bisa nulis satu baris, ya baris. Dan kalau satu baris kok merasa belum cukup, kan satu lagi. Yono bilang satu kali itu akan mengundang lainnya. Mas Budi Mariono mengatakan ini adalah teori benang merah. Triwikrono mengatakan satu kata akan bertaman lainnya. Begitupun ketika kita menulis puisi. Ketika kita menulis puisi tentang bunga mawar misalnya, kita bisa kata tentang bunga mawar itu kemudian dirangkaikan saja. Nah, itu adalah formula awal bagaimana kita untuk mencari memperkaya kosakata, perbedahan kata, terus kemudian juga akan nanti kalimat diisi di dalam puisi kita itu. Dan juga kita perlu mendengar atau membaca banyak puisi. Kalau perlu ATM ya, amati dulu lah, kan dulu ya puisi-puisi yang kita baca itu dari Mas Budi Mariono misalnya dari ini atau puisi saya atau puisi Sukartika kalau memang suka seperti itu dan lainnya lagi. Kemudian kan boleh kok asal jangan dipublish ya. Kalau Anda masih seperti ini sendiri bolehlah gitu. Publish. Tiru aja. Terus kemudian nanti gitu ya. Jadi kalau nanti aja ya sudah, Anda bisa plagiat, tapi ketika itu nanti bisa saja awalnya seperti Anda juga gitu. Jadi gimana lagi? Nah, kembali lagi saya bagi beliau saya benar nanti kita urai saja dulu, contoh aja dulu, bacalah kembali, tidak hanya dengan lisanmu, hati. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang puisi itu, ada keterikatan dengan emosional, ya tentu saja membaca itu saja tetapi juga Anda gunakan dengan si keindahan itu sendiri, intonasinya, artikulasinya, iramanya, biramanya, kan itu maka Anda akan tahu, oh puisi pasti dari dengan saya tidak akan harus ada yang perbaiki, betul. Karena berbicara tentang keindahan dan kita main coret saja. Nah, audisi kata. Jadi ketika kita sudah di sini, ketika kita sudah menulis puisi, kemudian membacanya keras, kemudian kita merasa bahwa oh tidak enak nih, maka ya kita audisi kita, begitu kawan ya. Bagaimana saya pinjam ini dari kita sudah proses berpanjang-panjang
lebih padat dan lebih ringkas gitu ya. Nah, karena itu kita perlu menggunakan audisi kata. Coret kata yang perlu atau kata yang terlalu panjang. Silakan Anda bikin oret-oretan, kemudian pecahkanlah. Kemudian lihat sendiri mana tepat. Kemudian juga ketika kita menemukan satu kata yang sama dalam satu kata, maka satu kata itu gantilah dengan kata yang lain. Ya, oke. Kemudian atau lanjut ini apa contoh umumnya nih kita di bandara. Nah, ini kita bertemu dengan seseorang yang kita suka. Ini cerita saya ini. Nah, terus ini ketemu terus kita tiba-tiba keingetan. Boleh kita nulis. Kita pernah suatu hari di ujung sunyi, sejenak memadu rindu celana bermuda kotak yang membuatmu merasa kembali muda. Tentang sepasang anting berlian yang kau rasa. Sebentar dan ya itu kawan yang ini adalah salah satu ya oke ya salah satu ide yang bisa muncul dari ketika kita berada di bandara suatu sore begitu kawan. Nah setelah ini ya mari kita oret-oret saja seperti apa begitu ya kawan ya. Seperti apa yang ini menjadi sebuah puisi yang lebih indah begitu. Baik. Itu kemudian kita sekarang bicara lisensia puitika. Nah, lisensia puitika ini adalah kebebasan seorang penyair untuk menyimpan dari kenyataan bentuk atau aturan konvensional menghasilkan efek yang dalam aksi perasa, kemudian memberikan diksi dan sebagainya. Begitu. Nah, ini biasanya menggunakan laptop saya juga mati sendiri ininya internetnya. Baik, kalau mau ada 12 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak mesti sinyal putus-putus audio, maaf suaranya tidak jelas. Muhammad Hafid masih menyimak, terima kasih. Coba rindu untuk kepustakaan pada saja. Rindu itu makin numpuk, makin indah. Merdu butir sinyal. Oh no. Bagaimana aku labuhkan? Baiklah, labuhkan rinduku padamu. Maaf, baik, ya materi ini nanti akan saya perbaiki ya. Tadi adalah materi untuk di SKB dan masih ada yang hilang tadi, ada yang hilang. Nanti saya akan perbaiki. Ya, mohon maaf sekali. Memang ya, kemudian sebentar saya lihat ada Bunda sudah bisa kita tindak lanjuti pelatihan tulis di grup waktu kita sepakati dengan peserta. Baik kawan, ya. Jadi baik. Nanti silakan yang mau bertanya di sini. Aduh, suara saya pada saya itu menyenangkan loh. Tapi tidak jelas ya. Baik.
Oke, Mbak Ira, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya mungkin nanti tidak maksimal. Bisa bersih lebih banyak lagi grup. Go. Halo Mbak Ira. Iya Ibu. Gimana Bagaimana? kita langsung beralih ke grup atau gimana sahabat, atau kita langsung tanya jawab? Saya ikut. Oke. Bunda sudah saya masukkan ke grup. Kalau mau pindah ke grup untuk sementara selama materi, nanti setelah itu out lagi, tidak masalah. Atau mau ditanyakan di sini, silakan. Mungkin ada yang mau menanyakan? Jangan bisa dengan sinyal yang itu di luar kemampuan saya gitu ya. Oh iya, jangan lupa presensinya diisi linknya sahabat. Sebentar saya ada sesuatu yang terjadi. Karena tidak ada masukan, mungkin langsung di sini dulu aja Bu Alfi. Mungkin ada yang menanyakan. Ya, terima kasih pada Ibu Tirta yang sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat bagus. Hanya beberapa tadi memang tidak bisa. Sinyal lagi nih. Halo. Ini Bu Alfi juga sinyalnya. Alfi juga sinyalnya. Oleh audien, oleh peserta, karena di sini banyak sekali yang mengatakan suaranya kurang jelas, nggih, Bapak Ibu. Iya. Tadi sudah ada, ya. Oh, sinyal saya hilang. Suaranya memang tidak begitu jelas. Nanti dari panitia. Halo. Halo Pak Alfi, ini suaranya juga agak bermasalah ini. Ini malam minggu yang spesial. Ujian kesabaran kita. Tapi insya Allah pada peserta, apabila ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya langsung atau saja. Bisa lewat chat juga bisa ya, Bu. Sesi pertama ini langsung saja kepada Ibu Tirta, 3 penanya. Nanti selanjutnya bisa melalui chat room. Nih ada kesempatan untuk 3 penanya langsung bisa berbicara dengan Ibu Tirta, bisa bertanya jawab langsung. Yang saya bilang lagi ya, masih bisa didengar ya Bapak Ibu? Kita nggak cek ya Mbak Alfi. Harusnya saya barusan terlempar. Tapi, saya tadi juga sempat terlempar. Halo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Agak ilfil dampaknya ya karena masalah sinyal ya. Iya. Iya. Mungkin saya dulu yang tanya. Itu yang tanya. Sayang ya. Oh, saya ini mohon izin bagaimana menyiasati. Sebenarnya Bu RC siapa tadi? Halo. Ada yang bertanya. Ini Bu RC ya? Halo. Iya, halo, saya RC. Silakan Ibu. Bagaimana baik, menyiasati? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di chat, kadang kan kita di tempat yang
dadakan ya di tempat manapun ada ide muncul dan kita tidak bawa HP, tidak bawa pulpen, tidak ada apa, tiba-tiba muncul ide seperti itu. Nah, saat kita akan menulisnya kembali, kadang tuh ada kosakata atau padanan kata yang hilang. Nah, itu cara mensiasatinya bagaimana ya? Iya, itu sih seperti itu. Langsung saja disudahkan. Tadi yang saya pikirkan apa ya, ide tadi muncul sepertinya bagus, begitu mau ditulis apa ya tadi ya, itu bagaimana ya? Nah, Ya, itu ya dia cukup itu juga dulu, begitu, terima Ibu. kasih. Baik. Oke, Ibu, bagaimana menyiasati kehilangan kosakata yang tepat? Terkadang saya tidak dapat menemukan padanan kata atau kosakata yang tepat muncul tiba-tiba bahwa sarana dan prasarana. Ya ini memang kemampuan memori kita itu kan sangat terbatas ya. Kemampuan memori kita itu kan sangat terbatas. Dan apalagi ketika kita bicara tentang satu produk kreatif. Puisi itu kan produk kreatif ya. Produk kreatif, produk imajinatif begitu. Dan ketika ide itu muncul sudah dituangkan, walau bisa dengan tiba-tiba menghilang sebagainya. Tapi kalau misalnya, kalau saya, ini yang saya lakukan adalah ketika tiba-tiba nih, saya di bandara, seperti tadi saya cerita, itu ceritanya adalah ketika saya di bandara, tiba ada opa-opa nih, bule gitu, pakai sepuh, udah sepuh, ini bisa bisa buat acuan untuk fashion untuk opa di sini nih gitu. Itu tuh iseng banget sih sebetulnya gitu. Nah, begitu selesai saya tidak menulis, tidak saya rekam juga karena memang tidak membawa sarana dan prasarana. Apa yang saya ingat tentang fashion, oke. Peran saya tentang fashion, opa-opa, bandara. Sudah, dirangkai saja di situ. Kemudian jahit ulang di rumah atau dimanapun juga. Mungkin tidak seindah ketika pertama kali kita menemukan ide itu di satu tempat. Karena kalau saya bilang ide awal itu namanya inspirasi, kemudian juga apa sih? Ilham. Jadi ilham. Ketika kita menemukan sesuatu itu kayak kita menemukan penduduk. Nah, itu adalah saat yang paling tepat untuk kita menemukan yang paling cling begitu. Itu pokoknya saja itu. Dijahit, dirangkai. Fashion, misalnya seperti saya tadi. Fashion, usia tua, bandara, perjalanan. Nah, itu nanti akan jadi seperti apa? Itu kalau saya, Bu Elsi. Baik, itu. Kemudian bagaimana Bu Elsi bisa diterima? Karena kalau kita persis seperti itu tidak bisa. Atau bisa juga untuk mencari padanan kata dan sebagainya itu selain dari kamus ya. Kamus, kemudian juga kamus ketika kita menulis tentang puisi itu berbicara tentang untuk memunculkan bahasa yang berirama, bernada seperti itu, kita juga tidak hanya kamus bahasa Indonesia, tapi juga kamus bahasa Sanskerta, kamus berbagai macam bahasa lainnya, termasuk juga thesaurus. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk kita memperbanyak kosakata. Gitu. Termasuk bermain-main bermain dengan kata, dengan bunyi, dengan warna dan sebagainya. Itu bisa untuk memperkaya kita dalam menuliskan diksi-diksi baru untuk penulisan karya kita. Begitu. Ada lagi yang lain? Yang lainnya, halo, Ibu sih apakah bisa diterima? Masih bertenggelam juga? Ini makin Ya, terima kasih suaranya. Ibu. Walaupun Bisa diterima? Bisa dirangkai, bisa saya terima. Terima kasih sekali untuk motivasinya dan juga tadi ide-idenya untuk menyusun kata-katanya. Terima kasih sekali. Itulah ketika ada banyak kata untuk di jalanan.
Apalagi ketika kembali lagi kita memiliki lisensi politika. Kita memiliki dasar untuk mengembangkan pendapat, mengemukakan imajinasi kita dengan berbagai macam cara. Begitu ya, Bu Eri. Baik, ada kawan lain? Halo? Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Halo, izin berkonsultasi Ibu, bertanya. Monggo. Ibu, Suaranya agak keras, Bu. Oh, nggih. Ibu, perkenalkan, saya namanya Ati. Saya bukan Ibu Ati, nggih, bukan background orang bahasa. Saya hanya sekedar ingin menulis gitu, Bu. Sehingga kadang saya melihat tulisan saya itu sangat sederhana. Pertanyaannya itu mungkin ini pertanyaan yang konyol gitu ya, Bu. Sebenarnya puisi yang bagus itu. Puisi yang bagus itu apakah yang dengan kata-kata yang membuai atau seperti apa adanya atau yang susah diketahui maknanya atau bagaimana, nggih? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Menurut saya tidak ada sebuah pun puisi yang puisi itu sangat personal sebetulnya, ya, sangat personal, begitu. Tapi puisi yang maknanya tersampaikan dan dia dibalut dengan kata-kata yang indah, dengan bahasa yang sampai ke dalam hati, menurut saya itu puisi yang paling bagus. Menurut saya, apakah itu sempurna? Tidak. Karena apa? Rasa seseorang, rasa orangnya itu berbeda. Makanya saya sebut bahwa ini adalah puisi itu produk kreatif. Produk kreatif itu tidak bisa bernilai 100. Karena ketika saya menyatakan puisi itu indah, bernilai 9, mungkin Bu Indah Fatwa Suci mengatakan puisi itu bernilai 7. Mengatakan itu sangat personal sekali. Tapi puisi bagus menurut saya adalah puisi yang sampai ke dalam hati. Jadi dibaca itu ketika puisi itu sedih, ya sampai ke dalam penikmatnya, kepada pembacanya dan orang yang mendengarkan puisi itu. Apakah puisi itu harus selalu dengan kata-kata yang plus dan dengan penyampaian yang sempurna, dengan penyampaian yang bagus, itu akan diisi bagus itu. Dan jangan memaksakan diri dan menggunakan kosakata dengan menggunakan bahasa-bahasa yang daki-daki, muluk-muluk, tetapi pesannya tidak sampai. Ya, karena itu dengan bahasa yang Iya, Bu. Sangat jadi seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri ini saya kembalikan kepada Ibu. Kalau membaca sebuah puisi tapi Ibu tidak paham maknanya, apakah puisi itu indah? Indah tidak? Tidak, karena saya tidak tahu maksud dari puisi tersebut. Nah, kita dengan ekspresi yang gembira, karena kita memiliki persepsi yang berbeda dengan si penulis puisi itu sendiri. Jadi kalau menurut saya tidak perlu takut menulis puisi dan tidak perlu merasa bersalah menuliskan sebuah puisi. Emosi dari diri sendiri itu sangat personal. Jadi tidak ada kata, oh puisi ini indah, oh puisi ini jelek. Begitu. Yang penting adalah puisi itu sampai ke hati. Itu puisi yang ditulis dengan majas yang begitu penuh penuh bunga, dengan bahasa yang diksinya itu dengan iki sutra. Gitu ya. Halo, iya, Ibu. Bu, terima kasih. Nggih, Ya. terima kasih. Nggih. Gitu. Ya, terima kasih Bu Tirta. Masih satu lagi penanya secara langsung, monggo disilakan. Nanti setelah itu baru saya baca. Ini ada beberapa yang lewat chatroom. Monggo Bapak Ibu.
bila mau bertanya langsung kepada Ibu Tirta. Tidak ada kayaknya ya Bu Indah ya. Baik, ini ada pertanyaan lewat chat room, Ibu. Saya bacakan ya. Halo? Aduh. Ya. Ya. Kok Halo, Bu Alfi. Saya bacakan mungkin suara saya terdengar ya, Bu? Saya foto ini pertanyaannya. Kalau terlempar kan tidak bisa membaca lagi. Pertanyaannya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Tirta. Mohon izin bertanya, bagaimana menyiasati kehilangan kosakata? Ini kayak yang pertama tadi ya, menyiasati kehilangan kosakata yang tepat. Terkadang saya tidak dapat menemukan padanan kata atau kosakata yang tepat untuk ide saya, yang kadang muncul tiba-tiba di waktu dan tempat tiba-tiba. Ini yang pertama tadi apa ya? Sudah tadi sudah yang pertama. Sudah ya. Ini ada lagi. Bagaimana agar pede dengan puisi diri sendiri? Begitu Ibu Tirta. Baik, itu dari siapakah gerangan? Dari Ibu Budianti. Iya, dari Ibu Budianti. Selamat malam Ibu Budianti. Bu, nggak pede sama puisi sendiri, Bu. Kayaknya kalau Budianti bilang nggak pede itu sih gitu ya. Tapi ini banyak sekali kawan-kawan yang mungkin mengalami. Alhamdulillah ini ada penulis-penulis hebat datang ke sini. Saya sering tadi pindah. Yang bukan. Nulis puisi selalu nggak pede, Bu. Baik. Nulis sebetulnya nulis puisi nggak pede itu seperti rasanya kalau dulu nggak pede. Kenapa? Mulai berbobot ya itu nggak baju bini itu nggak pede. Tapi pada akhirnya saya coba mementaskan di SK saja tuh ya pede, gitu kan? Artinya masalah pede atau tidak masalah itu kepercayaan diri kita. Ketika kita terus berprogres, terus menulis, kemudian seperti tadi kita evaluasi karya-karya kita, kemudian kita bandingkan antara lebih baru pasti progresnya. Nah, dari situ ketika kita sudah merasa asik, buku tulisan saya sudah mulai enak nih dibaca, tulisan saya sudah mulai enak nih dibaca, maka kita harus mulai juga untuk menampilkan begitu. Kita pede terhadap karya kita sendiri. Ya kalau kita merasa yakin bahwa karya kita ini layak untuk dipublish, bagaimana kita merasa layak publish ya ketika kita sudah semuanya progres ya. Kita harus melakukan itu harus dikatakan nekat gitu, itu kuncinya. Kenapa? Karena ketika kita tidak nekat untuk membuat sebuah tulis, maka kita akan tahu bagaimana apresiasi orang terhadap karya kita. Karya itu awal karya muncul, dia kita itu wajar saja. Semua orang pasti mengalami proses belajar di titik yang terburuk, katakanlah, sampai kemudian ada satu saat dia karena terus berlatih itu akan ada progres dan akan membaik dan terus membaik.
percaya diri, ya kita yakin dulu. Yakin itu harus karya kita betul-betul bagus. Tapi yakin itu adalah bahwa kita berani bonekse untuk mendapatkan apresiasi. Dan jangan untuk pun apresiasi itu mungkin tidak seperti kita harapkan. Saya rasa seperti ketika menulis fiksi. Ketika kita mungkin belum bisa, saya merasa sudah menulis fiksi, tapi saya belum bisa menulis puisi. Sama, awalnya pun ketika kita menulis puisi, ketika menulis fiksi, ketika zaman SD kita membuat cerita setengah halaman atau dibawa ke meja guru, ikutnya setengah mati, ya kan? Malunya setengah mati. Tapi lama-lama karena terbiasa, kan akhirnya pede juga kan? Sampai akhirnya kita berani memunculkan karya kita untuk publik, untuk umum. Ya, seperti itu juga proses untuk menulis puisi. Adalah kita menulis pena kita semakin tajam. Intuisi kita semakin terasa. Kita akan merasakan, oh tulisanku, bahkan sampai sekarang saya tuh sebetulnya merasa bahwa puisi saya itu biasa banget loh. Gitu, karena saya memang juga tidak terlalu hobi puisi. Saya lebih banyak menulis sesuatu yang non fiksi dan bukan fiksi. Tetapi PD itu harus diomong. Dan salah satunya ya dengan belajar terus dan berlatih. Itu saja. Saya rasa Bu Dianti sudah lepas nih dari hari ini ya Bu Dianti. Baik, ada lagi kah? Halo? Ada Ibu, masih ada pertanyaan lagi di chat room. Saya bacakan ya Ibu. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaitkan bait demi bait puisi agar filenya dapat dan bisa ngena ke hati dari Ibu Tri Lestari Ningsih? Cara mengaitkan bait demi bait puisi, Bu. Bagaimana cara agar ngena di hati? Ngena di hati. Iya. Aduh, itu kembali lagi, itu proses belajar. Itu proses belajar. Tulis dulu aja. Tulis dulu aja. Kemudian dibaca seperti tadi saya sampaikan. Dibaca dengan menggunakan hati, bukan dengan menggunakan lisan. Dibaca dengan keras, tetapi feel-nya harus kita dapatkan. Dari situ nanti kita akan merasa bahwa oh ini nggak nyambung nih, ini jelek nih. Bahasa sederhananya seperti itu, kita nggak usah pakai teori yang terlalu daki-daki gitu ya. Kalau bahasa ini antara awal bait pertama dengan bait berikutnya itu kalau misalnya bahasa satu kita menggunakan feeling ya, menggunakan perasaan. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan itu ya apa sih biasanya apa ya? Saya sih lebih ya itu tadi paling nyaman ada dibaca ulang. Jadi ketika audisi kata, kemudian cari satu dengan melalui audisi kata. Kemudian feeling kita membaca dengan suara keras, menggunakan pasti intonasi irama yang maka kita akan men-feel untuk masuk ke dalam alinea berikutnya, gitu. Itu yang mudah seperti yang ketika kita bicara tentang bunga, dari bunga itu adalah kita misalnya ranting atau dahannya, jangan dahannya langsung ke akar. Itu kan ada game terlalu jauh dan tidak nyambung. Analoginya seperti itu. Nah, bagaimana itu? Ada jembatan itu yang tadi puisi, karena puisi itu sangat menggunakan film, menggunakan emosional,
saya tidak ada yang lebih efektif dengan menggunakan teori apapun, coba baca dengan hati, bacalah dengan rasa, bukannya dengan bibir, bukannya, itu saja sih. Kalau kita bicara teoritis, saya lebih percaya pada intuisi. Kalau katakanlah misalnya terpaku itu nilainya berbeda. Begitu. Begitu Bu Alfi, semoga bisa diterima. Halo. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, dari Pak Fans menanyakan, puisi yang baik adalah puisi yang bisa sampai pada pembacanya. Bagaimana caranya menggerakkan orang gemar membaca puisi? Karena selama ini belum banyak kita melihat orang suka membaca puisi dibandingkan dengan karya sastra yang lainnya. Jadi intinya cara menggerakkan orang gemar membaca puisi, Bu. Pakai contoh. Jadi kita adalah icon untuk diri kita. Kita jadi brand ambassador untuk produk puisi itu sendiri. Ketika saya menyukai puisi, saya tidak memaksa orang seperti saya menyukai. Tapi ketika saya membacakan puisi, dan orang menyukai saya ketika saya membaca puisi, maka orang akan untuk belajar menikmati puisi. Bagaimana mungkin baca itu sendiri. Itu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk membaca puisi. Saya kadang-kadang begini. Saya itu membaca puisi adalah ketika saya SMA, katakanlah. Ketika saya kuliah kadang di event-event tertentu. Ketika saya dewasa seperti ini, jarang sekali event untuk membaca puisi. Kadang-kadang saya merasa kangen, saya merasa panggung sendiri, jujurnya begitu. Cari panggung sendiri, bagaimana saya bisa membaca puisi saya, begitu. Dan di sisi kemudian saya akan mulai mengeluarkan virus orang yang menikmati puisi, ikut menikmati puisi dan kemudian membacakannya. Begitu. Karena kita tidak mungkin mengajak orang tanpa kita memberikan contoh bagaimana membaca puisi. Begitu ya. Jadi mengajak Oke, masih ada waktu orang 10 menit. Saya bacakan lagi ya, Bu ya. Ya, dari Bapak Supri ini pertanyaannya, jika akan menulis puisi, apakah perlu menentukan dulu pesan yang akan disampaikan, baru puisinya dibuat, atau buat puisi saja tanpa menetapkan isi pesannya? Itu yang pertama, Bu. Itu maksudnya dua berarti? Artinya menentukan pesan dulu baru puisi atau nulis-nulis saja, nanti pesannya terakhir gitu, Bu. Tergantung kita, itu sangat personal. Ada orang yang memiliki kecenderungan bikin tema dulu. Saya pengen menulis ini, nulis saja. Lebih suka yang mana, lebih ingin yang mana. Tidak usah dipaksakan, saya harus nulis tema dulu, baru kemudian saya menulis puisi. Begitu? Jadi masing-masing orang memiliki pilihan ketika kita membuat puisi lainnya. Apakah saya setuju untuk atau membuat tubuh dari puisi itu dulu, baru kemudian saya lakukan, oh ini judulnya. Ya. Oh, ini kita nulis puisi tentang Hari Kemerdekaan. Maka saya tanya dulu. Baru kemudian tetapi ketika saya menulis aku itu sesuai dengan kata hati saya akan menulis dulu, baru kemudian judulnya. Begitu? Ya, Bu. Halo.
Ada Iya. lagi? Masih ada pertanyaan lagi dari Pak Supri, Bu. Ketika sedang kasmaran, itu biasanya kita mudah menulis puisi ya, Bu ya. Artinya ada unsur emosi ketika jatuh cinta begitu. Lah, ketika perasaan Mimi di situ, ambilin fotonya. kita lanjutkan ya, Bu. Artinya ada unsur emosi yang kuat sebagai trigger untuk membuat puisi. Bagaimana cara menulis puisi jika kita sedang tidak ada trigger atau emosi, Bu? Oke, tidak ada atribusi, tapi menulis puisi. Jalan-jalanlah, Pak. Jalan-jalanlah, gitu ya. Dan jalan-jalan itu bukan kaki kita yang jalan-jalan, refleks lah kepala kita, perasaan kita, gitu kan. Ketika kita melihat pasar nih, atau nonton TV nih, Luna Maya, jatuh cintalah pada Luna Maya, gitu. Atau ketika kita sedang nonton Indosiar ya, itu kemudian nonton tentang apa sih sinetron itu ya, ikan terbang itu ya. Nah, mungkin kita bisa itu kita ketika kita bicara tentang puisi, karena puisi kembali lagi tentang perasaan. Dan Anda tadi saya rasa banyak yang sudah pernah mengikuti, tadi paham bahwa ini adalah beberapa materi disampaikan oleh Mas Budi Mariono itu jemput ribu lewat suam bukit itu, bahkan di kerjaan pun bisa jadi puisi begitu ya. Dan kembali lagi, puisi itu tidak harus serius. Kita bisa bikin puisi itu bahkan yang sengean, puisi yang gila, puisi yang gokil, puisi puisi itu bisa sedih, bisa gembira, bisa gila, bisa inspirasi, bisa apa saja. Saya ini apa ya? Saya ingin baca puisi. Adakah yang berkenan mendengarkan saya baca puisi? Ada? Halo? Ya, Bu. Ada dong. Oke, saya akan Efek sebentar, saya mencari puisi. Oke. Ada tentang Bapak. Ini cerita saya tentang Bapak nih. Mungkin ada yang tadi bertanya kan bagaimana saya harus mencari kalau itu cinta itu kita nih. Bagaimana saya harus membuat puisi? Saya menulis puisi saat saya tidak sedang jatuh cinta, tapi saya sedang mengingatkan Bapak. Tentang Bapak adalah kenangan tentang Erlangga, Imam Barjo 80-an, lalu Kanjengan dan Pasar Johar. Berjajar dan mengangkat. Tak kusadar, itulah literasi numerik kiranya. Kenangan Bapak adalah berburu buku yang memberiku nutrisi awal di masa tumbuh. Picture dictionary, bahan art paper dengan warna-warna full color. Lalu seperti Bapak, jatuh cinta pertamaku padaku. Kecilku bersama Bapak adalah bulat rindu pada ilmu. Dan itulah warisan terbesar dalam hidupku. Tentang Bapak adalah memariku. Ini puisi sederhana ketika saya tiba-tiba ingat bagaimana saya pertama kali belajar membilang dengan saut kecil pada saat saya bersama Bapak di kampus. Begitu. Halo, terjawabkah bagaimana mencari
di saat ada trigger? Iya, Bu. Ini menginspirasi. Ya. Berarti membangun trigger ya, Bu. Kenapa? Membangun Ketika trigger sendiri. membangun, mencoba meresapi, kemudian membangun triggernya Betul, gitu. betul, iya. Kita bisa kok ambil angle, kita bisa membuat berbagai macam puisi, ambil berbagai macam angle, dan mungkin angle itu bisa muncul dari trigger yang pernah ada di satu tempat tertentu. Mungkin kita ingat tiba-tiba, oh di kampus itu di bawah pohon jambu aku jatuh cinta pertama kalinya pada dia, begitu kan? Saat dia tentang baju biru cinta pertama di bawah pohon jambu, apapun itu. Halo, begitukah? Kata kuncinya adalah memulai saja sih, dan jangan anggap bahwa menulis itu susah. Mengalir saja, karena yang mengalir, menulis yang hati, itu jauh lebih kena banyak poin. Itu kata saya. Halo, lagi kan? Ya, terima kasih Bu. Ini waktunya sudah cukup, saya kira sudah pukul 21 lebih 30 menit. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya kira hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi. Jadi saya kira sudah terjawab oleh Ibu Tirta. Mungkin sebelum ditutup, Ibu mau memberikan stres yang terlebih dahulu. Atau nanti kita foto bersama dulu ya Bu Endah ya? Nah, ini foto bersama itu wajahku kelihatan nggak di situ, Kak? Soalnya di sini kok wajah saya. Hah? Coba Bu, dibuka. Ini hanya ada ya, nama ini saja. Kok saya, nah itu dia kok saya kok menghilang sendiri begitu ya. Bapak Ibu coba dibuka kameranya. Saya coba screenshot. Di manakah wajah saya? Belum kelihatan Ibu. Ya itu dia tahu kemana. Dibawa oleh sinyal. Menghilang. Semoga sinyalnya ganteng ya Bu. Oke. Yes. Saya screenshot dulu nggih. 1, 2. Sudah kelihatan ya saya? Belum kelihatan Ibu dari saya. Mungkin dari Bu Endah kelihatan? Belum Ibu. Ya sudahlah. Ya, saya screenshot nggih. Tidak apa-apa. Ya, nanti saya kirim ke Bu Endah yang punya. Sekali lagi nggih. Nah, ini kelihatan Ibu. Oke. Ya. Sudah? Oke, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Tirta. Mungkin bisa memberikan pesan-pesan atau kata-kata yang membuat kita semangat dalam menulis puisi, Bu. Baik, kembali lagi. Kita tidak perlu takut untuk menulis sebuah puisi. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah bahwa hati, tulisan yang muncul dari hati itu akan sampai ke hati, begitu ya. Jadi jangan takut untuk menulis, bahkan ketika hanya muncul satu kata saja yang ada di kepala kita, yang terlintas di kepala kita, klik. Oke, apa sih klik itu? Baik, kita akan satu kata akan mencari teman lainnya. Kemudian juga bahwa harus harus AB harus dan sebagainya, rimanya seperti apa. Tuliskan saja, ya tuliskan saja apapun yang ingin dituliskan. Baru kemudian lakukanlah audisi kata. Kemudian bacalah karya orang lain. Nilai rasa kita itu juga lebih sensitif untuk menerima ketindakan dan juga untuk berburu mendapatkan lebih banyak kosakata lagi untuk mempercantik karya kita. Begitu. Kembali lagi
jangan mencari waktu bahwa harus ada baru kita menulis puisi. Karena ide, inspirasi itu bisa kita pungut dari mana saja. Dan bahkan dari tempat yang terdekat kita. Kata kuncinya adalah percaya dirilah, lakukan saja. Yuk menulis, karena menulis itu proses langsung kita kerjakan dan tidak akan terus. Gitu saja, semua orang bisa menulis, terpenting adalah mau atau tidak. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf, ada sinyal, ada gangguan-gangguan apapun juga. Semoga lain kali kita ketemu. Saya pamitan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Selesai ya. Kembalikan ke Bu Alfi. Kembali ke Bu Alfi ya, Bu Alfi. Iya. Ya. Terima kasih Bu, maaf ini tadi lost, tiba-tiba hilang sinyalnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tirta yang sudah berkenan memberikan banyak ilmu kepada peserta, kepada kami semuanya. Semoga bermanfaat. Dan setelah ini kita punya semangat untuk menulis puisi. Monggo Ibu Endah, apabila ada kata-kata yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Sudah Bu. Halo Ibu Endah. Oke, sampun ini ada yang mau eksis ini jadinya. Sudah, alhamdulillah, terima kasih kepada Bu. Saya kembalikan Bu Alfi. Saya yang tidak dengar atau? Oh iya, lost kontak kayak Ibu Alfi. Ya, Alfi, saya kembalikan ke Bu Alfi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu panjenengan semua sudah bisa bergabung di sini. Dari saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan maupun kekhilafan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.